Kita tahu bahwa setiap saat, setiap waktu kita mendengar yang namanya berita duka, baik di WA, di media sosial maupun di lingkungan kita sendiri. Maka dari itu kita tidak usah takut, tidak usah gelisah dengan adanya kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap nyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kapan kita akan mengalami mati? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang namanya mati itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, baik tua maupun muda, baik sakit maupun sehat, itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu, mari kita siapkan diri kita untuk bekal nanti di akhirat, yaitu dengan beramal soleh. Rasulullah SAW mengatakan, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Barang siapa yang menyiapkan bekalnya di akhirat nanti, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qayyis mandana nafsahu, yaitu orang yang cerdas, orang yang pintar. Tadi kata Rasulullah SAW adalah orang yang bisa menata kehidupannya, menata dirinya untuk menyiapkan bekal di akhirat, yaitu dengan menyiapkan amal soleh. Kita mati, harta kita tidak kita bawa, jodoh, istri tidak kita bawa, anak tidak kita bawa, harta tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh. Maka sebaik-baiknya orang yang cerdas adalah orang yang bisa berinvestasi akhirat. Apa itu investasi akhirat? Kalau di dunia itu kita punya uang, punya harta banyak, yang kerja itu bukan orangnya, tapi hartanya. Nah, investasi akhirat, kita beramal, tapi pahalanya terus mengalir sampai nanti kita mati. Itu adalah investasi akhirat. Kita mati, amalnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir kepada kita semua. Yang pertama yaitu adalah baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan istiqomah, insya Allah akan mengalir terus pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan setiap habis maghrib atau habis isya atau waktu luang, kita luangkan untuk baca Al-Quran, baca surat Yasin, baca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk. Barang siapa yang baca surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, di hari Jumat, maka dalam kuburnya tidak akan disisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu adalah anak yang soleh. Kita ini adalah anak yang soleh, insya Allah. Kenapa kok soleh? Karena kita dibanggakan oleh orang tua kita. Kita terbangan, kita usung-usung son. Itu adalah termasuk kita anak yang soleh. Kebanggaan daripada orang tua kita. Maka dengan kita hadirnya di sini untuk bersolawat, insya Allah akan terus mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada orang tua kita. Satu solawat, kita baca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Malaikat itu menyampaikan salamnya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, iki lo selamat bin sopo, ya, bin Suwaji. Jadi selamat oleh pahala, wong tuwane ya oleh pahala. Maka kita termasuk menjadi orang yang soleh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka akan mendapatkan pahala terus mengalir sampai kita mati. Lah itulah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir sholawatan, kita niat
berkhidmah kepada majelis, niat ewang-ewang, rewang-rewang, ya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa